setelah Siti Hannah melahirkan, ya, maka Siti Hannah sebagaimana telah diucapkan sebelumnya, inni nadzartu laka ma fi batni fataqabbal minni, maka terimalah nadarku ini, kan begitu. Maka kemudian fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan, kemudian Allah menerima Siti Maryam itu dengan penerimaan yang baik. Kenapa dikatakan penerimaan yang baik? Karena biasanya yang dinadarkan itu kan anak laki-laki. Nah, sekarang ternyata yang lahir dari Siti Hannah adalah anak perempuan. Dan walaupun perempuan, ini oleh Allah diperlakukan seperti laki-laki, penerimaan nadar laki-laki. Yang mana sebelumnya Allah belum pernah menerima perempuan, ya, walam taqbal unta qablaha. Sebelum Siti Maryam, Allah belum menerima anak perempuan. Ini pertama, pendapat pertama. Yang kedua, au bi an akhadaha Allahu min ummiha aqibal wiladah qabla an tansah. Allah telah menerima Siti Maryam itu dari ibunya sesudah melahirkan, sebelum anak itu tumbuh menjadi dewasa. Setelah melahirkan itu sudah diterima oleh Allah sebagai nazar yang sudah dinadarkan oleh Siti Hannah. Paham ya? Ada riwayat begini, bahwa Siti Hannah ketika dia melahirkan Siti Maryam ini yang masih bayi dibungkus dengan kain, kemudian dibawa ke masjid. Setelah sampai di masjid, Siti Maryam yang masih bayi ini ditaruh di depan para ulama yang ada di masjid. Kemudian Siti Hannah berkata, khudhu hadhihi nadhira, ambillah ini yang saya nadarkan. Ambillah anak ini, karena saya sudah menadarkan anak ini untuk saya pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Itu kata siapa? Siti Hannah. Kemudian fatana fasufiha, para ulama yang ada di masjid, namanya pada waktu itu adalah ahbar, para pendeta yang ada di masjid itu berlomba-lomba ingin merawat Siti Maryam yang masih bayi. Kenapa? Karena Siti Maryam ini adalah bintu imamihil aqdam fil ilmi was shalah. Karena Siti Maryam ini adalah putri dari imam mereka yang terkenal sangat alim dan sangat soleh. Siapa itu? Yaitu Imron. Jadi Imron ini adalah imam di Masjidil Aqsa dan beliau terkenal sangat soleh. Maka putri beliau ini, para pendeta pada waktu itu berebut untuk merawatnya. Kemudian faqala Zakaria ana ahaqqu biha. Kemudian Zakaria berkata, saya lebih berhak untuk merawat anak ini. Kenapa? Karena bibit dari anak ini adalah istri saya. Paham? Jadi Hannah ini adalah saudara perempuan dari istri Zakaria. Jadi istrinya Zakaria adalah bibit dari Hannah. Jadi kata Zakaria, saya lebih berhak untuk merawat anak ini. Kemudian para ahbar, para pendeta ini tidak terima. Gak boleh bilang begitu. Jangan bilang begitu kamu. Kenapa? Lau turikat li ahadin nasi biha, la turikat li ummiha allati waladatha. Andaikan dia itu mau
tinggalkan, diserahkan kepada orang yang paling berhak, maka yang paling berhak ibunya, bukan kamu. Bukan kamu Zakaria yang paling berhak. Yang paling berhak ya ibunya, ya Hannah ini. Karena kenapa? Karena dia yang melahirkan. Jadi mari jangan kamu merasa lebih berhak karena kamu suami dari bibitnya anak ini. Kata siapa? Kata para ahbar. Begini saja, kita undi. Kita lakukan pengundian. Siapa yang lebih berhak, yang muncul namanya, maka dia yang lebih berhak. Bagaimana cara pengundinya? Yaitu semua para ahbar, para pendeta ini yang jumlahnya berapa? 29 ini masing-masing kolam pena, bolpen yang dipakai untuk menulis kitab Taurat ini diberi nama. Satu Zakaria, satu siapa, sesuai dengan pemiliknya. Satu Muhammad, satunya Ahmad misalnya, diberi nama. Kemudian pena ini dilemparkan ke sungai. Nah, bolpen siapa yang nanti muncul ke permukaan, maka dia yang berhak untuk merawat Siti Maryam. Maka dilakukan seperti itu sampai 3 kali pelemparan, yang muncul selalu bolpennya Zakaria. Maka Siti Maryam dirawat oleh Zakaria. Setelah Siti Maryam dirawat oleh Nabi Zakaria, setelah sepakat bahwa Nabi Zakaria yang paling berhak, maka Nabi Zakaria membangun sebuah ruangan di masjidnya yang disebut mihrab, ghurfah, ruangan atau kamar. Kamar ini biwasitatin mana? Wa ambataha nabatan hasanah. Wa ambataha nabatan hasanah. Dan Allah menumbuhkan Siti Maryam dengan pertumbuhan yang baik. Ai rabbahallahu bima yasluha fi jami' ahwaliha wa da'iha wa sinin wa syuhur wa kaffalaha Zakaria. Yang merawat Siti Maryam adalah Nabi Zakaria. Ini walamma akhadaha banalaha ghurfatan. Setelah anak itu sudah resmi dirawat oleh Nabi Zakaria, maka Nabi Zakaria membuatkan sebuah ruangan di masjid. Wa ja'ala babaha fi wasfihi la yarqa ilaihi illa bisid. Pintu dari ruangan itu ada di tengah yang tidak bisa dinaiki kecuali memakai tangga. Di atas berarti, ya. Wa kana idza kharaja, lamun keluar dari ruangan pernikahan, Nabi Zakaria ini mengunci ruangan itu dengan sab'atu abwab, ditutup dengan 7 pintu. Wa kana ya'tiha bi akliha wa syurbiha. Nabi Zakaria datang kepada Siti Maryam ini dengan membawa makanannya, membawa minumannya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihrab, setiap kali Nabi Zakaria datang kepada Siti Maryam ke mihrab, ternyata wajada indaha rizqa. Nabi Zakaria menemukan rezeki di sana, menemukan makanan. Di ruangan yang tertutup itu menemukan makanan. Padahal dalam ruangan itu tidak ada yang bisa masuk ke dalam ruangan itu kecuali Nabi Zakaria sendiri. Tapi ternyata dalam ruangan itu setiap kali Nabi Zakaria datang, di situ sudah ada makanan. Dan makanannya aneh. Kalau musim hujan, yang ada di situ adalah buah-buahan yang biasanya berbuah pada musim kemarau.
Ketika musim kemarau, yang ada di situ adalah buah-buahan yang biasa berbuah di musim hujan. Ini ya. Maka Nabi Zakaria berkata, qala ya Maryamu anna laki hada. Wahai Maryam, kamu dapat dari mana makanan ini? Maka dijawab oleh Siti Maryam, qalat huwa min indillah. Itu dari Allah. Itu dari Allah. Ai atani bihi Jibril minal jannah. Nah, malaikat Jibril datang kepadaku membawa makanan itu dari surga. Minal jannah, dari surga. Fatakallamat wa hiya shaghirah. Maka Siti Maryam itu sudah bisa berbicara padahal dia masih kecil. Sebagaimana putranya nanti, siapa putranya Maryam itu? Isa itu juga berbicara ketika masih kecil. Oh, itu keajaiban dari Siti Maryam, putri dari Imron dan Hana. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.